space-nya untuk mendapatkan farming. Konsisten ya. Iya, jadi masih unggul sebenarnya kalau dibandingkan dengan gold laner lainnya. Dan dilihat ini, Brans ini juga salah satu god laner yang cukup fasih untuk farming menurut aku. Jadi bisa kita bilang dia tuh emang kuat untuk dari segi laning phase-nya. Jadi tidak harus takut untuk memberikan Brans ini seorang diri. Sedangkan Turtle, Objective Gaming kali ini akan dilepas begitu saja. Diamankan oleh Fan tanpa ada sedikit pertukaran dengan powernya tas yang dia miliki sekarang. Tidak terlalu tinggi. Cuma aku penasaran tas ini akan nge-build ke arah mana nantinya. Aku penasaran. Karena Kaja itu kalau di arah magical damage itu sakitnya setengah mati, bukan main. Aku kalau main Kaja di XP late, dengan Shadow Twin Blade aja itu udah enak banget mainin ya. Kalau menurut aku ya, pribadi ya, kayaknya dia bakal build defensif sih. Oke, berarti defensif ya. Lebih Iya. bermain ke arah crowd control dari Defense Judgment ya. Masih tetap mengandalkan 3 player utama mereka ya. Tapi Tas di depan sana, Flicker telah digunakan bersama dengan Watchers. Dipaksa bisa dibilang secara tidak langsung. Karena kalau misalnya terkena Defense Judgment di bottom lane sana, itu udah pasti nggak bisa kemana-mana. Kedua, di Defense Judgment, langsung reverse time dari Fasager. Kali ini gagal berhasil ditangkap oleh seorang Tas terlalu jauh Fan. Untuk head to head, nampaknya Fan juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena ingat ada Defense Judgment, tidak bisa bergerak. Sedangkan Fluffy, di arah top lane Fluffy mencoba untuk tertangkap oleh seorang Psychos. Iya. Tapi lihat Power of Memory yang masih dipertahankan oleh para pemain dari tim EVOS Legends masih tidak bisa menumbangkan siapapun. Early agresivitas gaming yang dimiliki dari mereka berdua, nampaknya belum ada point kill yang tercipta kali ini. Iya, masih bermain lebih berhati-hati juga, apalagi posisi dari EVOS Legends yang mereka ngebawa Dreams di sini untuk efek anti-CC-nya. Oke, nampaknya di arah bottom lane akan ada tim fight berikutnya. Flicker tadi keluarga bersama dengan Dream Side Journey Save the Day. Tapi Brans harus sudah mulai memikirkan damage yang akan dia terima nantinya. Itu ada absorb damage, bayangkan kalau enggak. Tapi sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Akankah para pemain dari tim Aura ini akan terpick off? Tapi nampaknya tidak. Iya, tampaknya akan sedikit bermain lebih disiplin. Terutama mungkin Tas yang lebih memprioritaskan gimana caranya dia nge-pick off ke arah Facehugger. Dengan inisiasi yang dibuka juga dari pemain-pemain EVOS Legend ini harus banget di follow up. Karena akan sedikit sia-sia kalau Divine Judgment ini memang tidak ada follow up. Dan sementara Hijume kali ini bakal mencoba untuk menemani pemain-pemain dari EVOS Legend yang sudah melihat pergerakan dari Aura Oke, dan melakukan kontesnya. Hai tahu banget dia gimana caranya ngontrol ke arah Turtle karena dia seorang jungler tapi Fan berada di garis depan akan coba dipasi Egli Agresen dan bakat. Defense Judgment berhasil mendapatkan satu point kill First mendapatkan Retribution Fan berhasil mengamankan posisi di sisi sebaliknya Blessing duet from Couple K membuat para pemain dari Bond Legend berantakan. A press war bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap satu. Fan berada di garis depan tidak bisa ditumbangkan. Psychos yang harus hilang. Para pemain dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan double kill. Early gaming yang sangat cantik dari Aura Fire. Iya, dan bahkan satu buah objektif Turtle berhasil diamankan lagi oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Hai, yang tadi Oji udah bilang, ini orang tahu caranya untuk mengontrol dari sisi objektif Turtle-nya. Tarik ulur yang dibuka juga, dan bahkan itu memaksa dari pemain-pemain EVOS Legends harus mereka yang masuk. Buset, Feder STG terlalu sakit, Ying Yang Overton dipaksa untuk memukul mundur saja, tapi Couple K terpukul mundur ke arah belakang dengan satu buah Battle Mirror AMS BMI. Membuat dirinya tidak bisa masuk lebih dalam lagi terhadap Brans. Dan seluruh caster menuju ke arah EVOS Legends dan Aura Fire. Saya sendiri karena saya penasaran. Dan saya melihat ada potensial dari diri seorang Fan untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Iya, dan kali ini dengan adanya pergerakan dari Aura, mereka mencoba untuk kasih pressure-nya ke area gold lane-nya. Karena Kabuki yang harus dikasih space. Ngebawa Cloud kali ini, bisa ngedrag game ini sampai ke arah late game tentunya adalah tujuan dari Aura Fire sendiri. Apalagi mereka juga ngebawa high ground. Dan dimana emblem dari seorang Facehugger tentunya masih dengan dengan adanya satu buah magical worship. Dengan adanya penetration dari magical attack-nya ini akan menambah sedikit damage untuk seorang Facehugger. Sementara kalau dari kedua gold laner memang ada sedikit perbedaan emblem. Dimana Brans lebih mengamankan untuk killing spree, mendapatkan movement speed dan juga efek legend sedikit. Untuk seorang Brans ketika dia bisa berhasil untuk menemukan satu pemain. Oke, hampir saja tadi kita lihat Fan itu bisa di all in, tapi nampaknya dengan tidak ada Brans, mereka masih belum mampu untuk bisa menguntungkan seorang Fan dari depan. Objektif gaming kembali lagi akan menjadi pertukaran. Dua match terakhir akan menjadi lebih pasif tandanya. Ini permainan mereka cukup adil, tapi Hai kembali menjadi korban selanjutnya. All in terhadap Hai ternyata menimbulkan sebuah distraction.
Hai adalah seorang roamer yang akan memberikan badannya dan turtle-nya akan ditukar dengan seorang Hai. Keuntungan tetap di tangan dari Aura Fire. Kenapa? Secara tidak langsung mereka membuat Kabuki ini tetap kaya. Kabuki ini tetap bertahan di laningnya, tetap farming, tetap punya gold dari turtle dan bahkan kalau bisa mengungguli dari segi goldnya seorang Brans. Ya, dan itu bahkan udah bisa dibilang sedang diungguli oleh Kabuki yang dimana dia udah punya Demon Hunter Sword dan bahkan Golden Staff. Yes. Kalau kita tahu dengan Demon Hunter Sword ini, lini depan dari pemain-pemain EVOS Legends bisa dirontokkan Psychots. Kemungkinan akan coba untuk dipok oleh Kabuki. Sementara Brans di sini masih ongoing tentunya untuk satu item lagi yang dimana Blade of Despair sudah diamankan oleh Brans. Dia kalau mau bikin ke penetration dia bisa bikin ke arah Heptasis. Malefic Roar atau Heptasis. Heptasis dia bisa, Heptasis tapi lihat watch dikeluarkan. Di arah top lane sana, Time Journey dari seorang Chris akan dibuka ada Brans. Gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Brans, one last hit, berhasil didapatkan oleh seorang Hai dari top lane tapi mereka tetap kehilangan dua playernya. Dua dibalas dua dengan keuntungan yang sama. Membuat para pemain dari tim EVOS Legend gak bisa lagi untuk melakukan invasi tambahan. Karena Brans tetap tumbang bersama dengan Iya. Dream. Itu equal. Kabuki dan juga Hai sama-sama tumbang. Dua sama. Dari poinnya juga God laner, roamer. Iya, tapi posisinya Kabuki memang sempat untuk dapetin laning yang lebih baik tadi di area atas karena mau nggak mau Brans dengan nggak adanya turtle objektif yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends, Bransnya jadi harus sibuk untuk ke area mid untuk bantu nge-clear sehingga rotasinya ini nggak akan dipotong oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kalau kita melihat Facehugger yang ngebawa Varsha dengan satu buah Feather Astrike, ini zoningnya tuh bener-bener dilakuin abis-abisan sama pemain-pemain dari Everest sehingga EVOS Legend mereka sedikit ketahan di area depannya. Mereka nggak bisa kayak sembarangan tas maju, apalagi tas kita tahu dia bawa Retribution. Jadi nggak akan ada efek surprise initiation yang dibuka sama seorang tas. Ini mungkin sebenarnya permainan yang terperangkap oleh Aura Fire adalah salah satu jawaban. Kalau misalnya kita berada sempat di top klasemen atau kita berada di puncak klasemen, kita tuh menjadi sorotan. Nah ketika kita menjadi sorotan, EVOS Legends apalagi mereka kan habis win streak kan. Iya. Itu kan banyak banget tim yang pengen gimana caranya mematahkan mereka. Permainannya mereka dibedah, dibaca, dicari kelemahannya. Dan mungkin salah satu minus dari top klasemen sempat kan memegang top klasemen ya itu. Itu yang berat. Dan sekarang Aura Fire bisa dibilang lebih bermain tanpa beban. Iya. Walaupun secara tidak langsung dia memiliki beban paling banyak dengan 5 kali lose streak. Tapi mereka bermain kayak ya udah kita bermain. Tapi Fluffy versus Brans masih ada Time Journey. Fluffy mencoba all in begitu saja. Fokus di arah depan, suara dapat memori gak bisa menemukan seorang Fluffy. Tapi Psychos berhasil mendapatkan Parshanya. Ternyata blessing duet from Kabuki. Belum bisa menumbangkan siapapun. Di garis depan, one last hit dari Kabuki. Berhasil membuat Brans ditumbangkan depan sana dan Retribution from Fun. Save the day. Aura Fire hampir saja kalah dari team fight ini. Tapi lihat di depan sana, EVOS Legends masih coba untuk bertahan. Fun, gak akan ada yang bisa numbangin dia. Tidak punya power, tidak punya damage. Tas gak punya power untuk mengadu Retribution kali ini. Cimomo, karena dia kehilangan 2 level. Iya, dia tertinggal dari segi levelnya. Fun yang lebih unggul tentunya dengan adanya Perfect Turtle yang dimakan oleh Aura Fire dan bahkan Tas sedikit terhambat dengan adanya ngebawa KJ Jungler ini yang mungkin sempat dibahas juga tadi sama Oji. Dan sebelum itu kita akan membahas dari instant reply by Samsung. Tas udah menarik ke arah seorang Fluffy tapi di area belakangnya mereka lupa Kabuki ini masih terlalu free, belum join team fight. Sehingga ketika restore skill udah dipakai oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, Kabuki udah tinggal ngecicil aja. Tadi yang dapetin killnya Grok bukan Brans, makanya Brans gak nambah tuh tadi darahnya kan. Kalau nggak salah, kalau dia killing spree-nya nambah mungkin masih bisa selamat dari seorang Kabuki sih. Harusnya ya. Brans cuma temuin satu sih tadi. Ya, tapi posisi Fluffy ya. maybe ya, coba tadi aku harusnya iya sih. 1 point kill diamankan oleh dia. Tapi EVOS Legends kali ini tertinggal dari 2000 gold yang mereka miliki menuju ke arah 3000. Di arah bottom lane terdorong dari 2 wave secara bersamaan top and bottom. EVOS Legends mereka sedang mempertahankan base mereka, tapi kayaknya masih cukup mudah. Karena masih ada Kagura, tapi Brans damage-nya harus coba dikalkulasi lagi dari dari seorang Facehugger. Terlalu tinggi, apakah respect item akan dibuat oleh seorang Brans? Sekarang mungkin dengan adanya Brans yang tidak memiliki power dari goldnya sekarang, dia lebih fokus ke arah damage-nya terlebih dahulu. Sedangkan ini dia dilemanya. Brans harus tidak terdeteksi di saat team fight, tapi Tas bisa memaksa Fun masuk ke dalam turret. Mencoba dipaksa, fokus ke arah Hai, tapi Fluffy
berhasil memotong tim fight yang dimiliki dari tim Aura Fire. Kabuki menuju ke arah backline, blessing gun dikeluarkan, Kabuki terperangkap, one last hit, double kill from King Brans, berhasil membuat para pemain dari tim Aura Fire kocar kacir. 3 player ter-take down, memberikan nafas untuk EVOS Legend, tapi Dreams with Flicker memaksakan mendapatkan Facehugger. Nampaknya sayang sekali Dreams belum cukup waktu untuk bisa mengembangkan Facehugger karena dia masih memiliki satu buah Flicker Momochan. Iya, Flicker yang udah dibuka sama Dreams kali ini bakal jadi informasi yang cukup penting karena pemain-pemain dari Aura Fire mereka bisa aja kalau mau ngepok balik ke arah serang Dreams. Tapi melihat pergerakan dari Brans yang sudah mulai join team fight di area mid-nya, Aura Fire mereka lebih respect. Lagi-lagi ketika satu buah penalty zone dari Fluffy mencoba untuk ngedapetin momentum yang secara berkelanjutan untuk Aura Fire, EVOS Legend mereka masih untuk menahan posisi dari Brans tadi yang di area belakangnya itu sempat ngeluarin Cross Strike. Jadi ketika Kabukinya ketangkep dengan satu buah split juga dari seorang Psychots, ini dikombokan dengan area Cross Strike dari seorang Brans. Jadi posisi dari Kabuki tentunya nggak bisa battle mirror itu mundur dan keburu ke pick off dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Wih, Brans sudah mulai dikasih buff tapi watch out telah dikeluarkan. Psychots menangkan satu high dan all in terhadap seorang high. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends mendapatkan satu celah lagi. Mereka bisa team fight di arah Objective Gaming Bapak Lord yang terhormat dengan 4 versus 5. Apakah mereka mampu berhasil mendapatkan Lord yang terhormat kali ini Tas di garis depan memberikan distraction. Psychots belum merubah menjadi split-split, belum ada target yang dituju. Tapi yang pasti adalah gimana caranya Fluffy ini tidak terdeteksi menuju ke arah seorang King Brand. Langsung ada Tas. Defense adjustment masih ditahan begitu saja. Lord sisa seperempat. Mampukah mereka bertahan? Time Journey dikeluarkan. Dapat memory. Membuat hilang satu poin kill. Dan Tas mengamankan retribusi dengan sangat luar biasa mahal. Fun versus everybody. Dan press wave yang gak mampu memporak-porandakan EVOS Legend. Bahkan Watchers yang gak kena ke siapa-siapa. Almost a wipe out. Aura Fire yang tadinya dia memegang seluruh keunggulan yang mereka miliki. Bahkan bisa one strike push. Ini bencana untuk Aura Fire, Momochan. Agak sedikit terburu-buru ya dari Aura Fire dan bahkan EVOS Legends. Alright, all in begitu saja. Fokus dapat memory. Wipe out. Dan fokus ke arah pace-nya. Fluffy mencoba untuk membalikan kembali keadaannya. Prat! Tershutdown. Dreams juga hilang begitu saja. Mundur perlahan. Sedikit demi sedikit. Kabuki harus dipaksa dengan time journey-nya. Psycho sudah gak bisa diselamatkan kembali. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka harus sedikit demi sedikit mundur. Karena kalau mereka terwipe out, ini bisa jadi bencana untuk mereka. Gagal N yang dilakukan oleh tim Aura. Sang naga menolak dikandangkan oleh sang macan. Wow, ini menurut aku dari kedua belah tim mereka harus lebih menghitung ya, kira-kira dengan resource skill yang digunakan dari kedua belah tim. Contohnya kalau kita ngomongin nih, masalah item in-game by Dunia Games di menit ke-15 kali ini. Dari Kabuki udah dapetin powernya, dia udah punya Cross Strike, dia udah punya 3 item yang bakal menunjang dari segi attack dan bahkan attack speednya. Kita tahu dia punya Golden Staff, kita punya Demon Hunter Sword dan bahkan Wind of Nature di tangan seorang Kabuki. Di sisi lain dari Brans, dia udah punya Corrosive Strike dan juga Malefic untuk mendapatkan attack penetration-nya. Sementara mungkin lagi menuju ke arah satu item lagi yang dimana ini Heptasis juga bisa kasih penetration. So dari physical damage memang Brans di sini terlihat udah benar-benar sakit banget. Tapi semua balik lagi ke positioning dari seorang Brans. Kalau di team fight, karena dia masih belum punya Wind of Nature. Iya. Dan kemungkinan kalau misalnya memang tidak ada Wind of Nature, Immortality bisa jadi pilihan untuk Brans. Tapi kalau kita ngomongin masalah team fight Lord terakhir ya, itu agak terburu-buru, tapi... Oke, all in terhadap high, tapi ternyata mereka berhasil memaksakan Hijube! Oh my God! What a miss move from Hijube! Dia paksakan flicker garis depan, dia paksa yang overturn-nya, dia hilangkan pondasi dari sang Aura Fire. Tidak ada Facehugger, no high ground defensive. Apakah mereka akan memaksakan menuju ke arah mid lane? Tapi nampaknya permainan dari tim Aura Fire mereka harus menjaga posisi Facehugger. Facehugger gak boleh lengah seperti tadi. Mungkin yang ditakutkan adalah defense judgment task. Tapi ternyata outplay atau out of the box pergerakan dari Hijume itu membuat Facehugger terkejut terheran-heran. Itu yang tadi mau aku bahas. Ketika tim fight Lord sebelumnya, Hijume itu benar-benar ngincer ke arah Facehugger. Dia benar-benar langsung pakai yang overturn-nya hanya ke arah Facehugger. Dan itu terjadi lagi di posisi mid. Sehingga membuat timpang dari tim fight yang Aura Fire mereka kehilangan 2 member. 3 melawan 5 tentunya bukanlah hal yang diinginkan oleh Aura Fire dan bahkan EVOS Legends.
mereka punya chance yang besar untuk paksa teamfight lagi sebelum mungkin komit ke area Lordnya. Ya mungkin dia tahu dia akan di all-in oleh Ying Overton. Tapi Momochan, mungkin dia tidak tahu kalau akan ada flicker all-in terhadap dirinya. Sedangkan Facehager sekarang masih memiliki flicker. Yang Overton telah dikeluarkan. Hai mundur ke arah belakang. Time Journey Brans mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lihat dia Sakaratul Maut. Teamfight masih terjadi. Drain di garis depan udah tidak ada. Time Journey kembali. Flicker telah dikeluarkan. Fluffy di garis depan. Mencoba ditumbangkan Brans. Terlalu sakit damage-nya. Nggak bisa dibendung kembali. Van dan Thor tempat memory. Akhirnya menumbangkan immortality yang dimiliki dari Fluffy. Tapi di belakang sana. Kabuki save the day. Kabuki. Kali ini lo game for triple kill. Saikot di depan sana masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk memberikan distraction waktu yang sangat mahal. Tapi lihat Facehager lebih fokus mendorong ke arah objektif yang mereka miliki, Momochan. Iya, dan dengan adanya Brans yang udah kena cicilan satu buah Feather Ice Strike dari Facehager, itu menjadi kunci penting di mana Aura Fire mereka udah dapat informasi Bransnya agak sedikit mundur dan ini bakal dimaksimalkan ketika Aura Fire mulai masuk area base-nya. Oh my god, ini bencana! Saikot bakal coba ditumbangin, hingga Overton from Hijume. Berhasil melakukan distraction, Watson dikeluarkan, Saikot take down. Tersisa 2 player tapi ingat mereka bisa saja memaksakan tapi bisa kembali kehilangan momentum yang mereka miliki. Saling baku hantam, Sang Naga dan Sang Macan, para pemegang Lost Streak tidak mau mengendorkan sama sekali teamfight yang mereka miliki. Anti kendor-kendor selesai di game yang pertama kali ini. Iya, dan terlihat ya ketika Facehager berhasil untuk dikasih space ngebuka satu buah Feather Ice Strike, Ya. Hijume masih cukup jauh tadi berada di area posisi mid, jadi Evo saja mereka sebenarnya dari segi teamfight mereka siap nggak siap sebenarnya. Karena posisi Hijume nggak ada yang bisa ngeganggu ke arah Facehager. Dan Dreams tadi, dari Brans udah kepok sama damage dari Feather Ice Strike-nya Facehager. Dan kayaknya harus respect sih. Mungkin ada satu buah Athena Shield yang bisa dibikin oleh Brans atau mungkin Immortality. Atau bahkan kita bakal melihat kali ini apakah Aura Fire. Ada tepuk tangannya! Wow, ini gila banget, match yang seru banget. Dan lihat deh, dari Brans yang dia tahu dia benar-benar nggak boleh tumbang. Gak boleh sampai tumbang karena damage deal dari EVOS Legends ini benar-benar berpangku sama Brans. Kalau Brans tumbang ini bakalan end buat pemain-pemain dari Aura Fire. Dan kalau kita ngeliat dari item in-game by Dunia Games, ya dimana sebenarnya untuk 19 menit kali ini udah gak terlalu impact banget karena udah pasti udah ada Immortality di tangan 3 pemain dari Aura Fire. Dan sementara untuk physical defense yang dibuild sama Aura Fire ini, mereka harus benar-benar udah respect dengan damage yang mungkin diberikan sama Brans. Ketika mereka nggak bisa dapetin Bransnya, tentunya ini nggak akan nyaman teamfight-nya untuk Aura Fire. Sama seperti EVOS Legends, kalau Kabuki yang nggak tumbang, tentunya ini juga nggak akan baik-baik aja untuk EVOS Legends. Dengan adanya satu buah melee victor di tangan Kabuki, attack penetration di tangan Cloud di menit ke-20 ini akan lebih sakit. Damage itu memang masih dipegang oleh Brans, tapi Kabuki juga tidak kalah. Oke, Dreams akan dipaksa mengeluarkan satu buah. Selama bukan untuk Brans, dia nggak mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Lihat, si burung kecil ini benar-benar setia dengan god lanernya. Bahkan ada Fluffy di garis depan sana, mencoba di all in. Brans masih memberikan free hit, tapi para pemain dari tim Aura Fire mereka sadar. Mereka harus ambil seluruh sword skill, mereka harus pecahin dan kalau bisa flicker dari Brans itu terpakai agar nanti tim fight objektif di arah Lord berikutnya. Mereka nggak harus pusing-pusing nyari di mana Brans berada. Dan ini dia, seseorang yang cukup spesial yang menurut aku, yang menjadi highlight Momochan, Saikot ini yang mungkin sekarang kita lihat, dia agak kurang untuk melakukan zoning out ya. Tapi tas terperangkap, Fenestrek telah dikeluarkan, Retribution telah didapatkan. Tapi Saikot di depan sana mencoba fokus menuju ke arah seorang Hai. Dia pecah pun didapatkan, hilang satu. Hai juga, satu untuk satu. Tapi power of Retribution-nya hilang dari EVOS Legends. Sedangkan di sisi berikutnya, Facehager bersama dengan Hijume, satu untuk satu. Dan shutdown, EVOS Legends gak memiliki high ground defensive. EVOS Legends gak memiliki power of retribution yang harusnya Lord kali ini di tangan oleh tim Aura Fire. Harusnya ya, karena posisi dari Tas tentunya akan tumbang dan respawn di menit ke-21 akan lebih lama. Meskipun Facehager yang dia udah tahu banget pokoknya dia bakal diincar mati-matian sama Hijume. Dan bahkan ini akan menjadi objektif Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh EVOS Legends karena mereka tidak memiliki retribution. Dan satu lagi, flanking dari Hijume ini gagal. Karena iya, sekarang Facehager masih bisa di backup dan di cover oleh Kabuki dan juga seorang Fluffy. Mungkin kalau misalnya tadi Facehager satu lawan satu ya, mungkin masih bisa dimenangkan. Iya. Tapi Kabuki benar-benar dia fast respon untuk membantu pergerakan dari seorang Facehager. Sedangkan Fluffy di garis depan yang benar-benar tidak bisa
dibekuk lagi gameplaynya terlalu barbar ke garis depan. Dan bahkan Fluffy, orang yang membuat tim EVOS Legends kebingungan untuk ngedeal damage. Dia harus ngedeal ke siapa? Kan di depannya udah terlalu banyak tembok banget, bahkan Hijume udah terkena satu ultimate, penalty zone yang gagal mendapatkan Hijume. Fluffy, damage-nya masih harus diperhitungkan kembali. Psycho versus everybody di garis depan, nampaknya gak cukup. Immortality-nya pecah, bahkan Tas gak bisa menyelamatkan siapapun. Winter Transition-nya sedikit terlambat, membuat EVOS Legends kehilangan satu playernya. Belum ada Kabuki, dapat memory, time cerita dikeluarkan. Lord masih dipertahankan, tapi Fun, Immortal-nya pecah, gak bisa fokus ke arah base. Tanpakan, Brand sampai menggunakan satu buah flicker yang dia miliki. Master Kill, berhasil, ini bencana. Aura Fire sang naga berhasil menyemburkan apinya di game yang pertama. Sang macan kembali dibakar oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Yang dimana ini balas-balasan terus terjadi dari kedua belah tim. Memang tidak ada yang mau mengalah. Dan tentunya ini menjadi match penting untuk kedua belah tim, apalagi Aura Fire. Yang mereka udah ketertinggalan dari cukup jauh dari segi poinnya di klasemen. Dan kemenangan di game pertama tentunya dari Aura Fire ini akan nge-build mental mereka. Mereka tahu kalau mereka adalah tim